Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Alhamdulillah, dengan perjalanan dari jilid yang pertama sampai jilid yang kelima, kita sudah ada di jilid yang keenam, di mana pokok bahasan di jilid yang keenam itu sebagai penyempurna dari materi-materi mulai dari jilid pertama sampai jilid yang kelima. Dan materi yang keenam ini tentunya adalah bahasan, ya, pokok-pokok bahasan sebagai penyempurna bacaan Al-Quran kita, di mana kita akan mempelajari 4 pokok bahasan, ialah bacaan nun sukun bertemu dengan waw tasydid dan ya tasydid, kemudian ada juga nun sukun bertemu dengan huruf ba, dan juga ada nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang disebut dengan huruf ikhfa, dan yang keempat kita akan mempelajari tanda-tanda waqaf. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan fokus di halaman 165, di mana halaman ini akan membahas tentang nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw tasydid. Cara bacanya adalah kita leburkan bunyi nun sukun atau tanwinnya kepada waw bertasydid dan ditahan selama 2 harokat. Contoh, ada huruf min, nun sukun, kemudian ada waw tasydid, dan di sana kita tahan suara selama 2 harokat. Cara bacanya min wahidin. Sekali lagi, min wahidin. Ya. Kemudian contoh berikutnya itu pun sama, ada nun sukun bertemu dengan waw tasydid, ya. Jadi leburkan bunyi nun sukunnya dan tahan selama 2 harokat. Contoh, awwalidihi. Contoh lagi, awwalidihi. Nah, itulah yang disebut dengan idgham biguna atau pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan waw bertasydid. Setelah kita mempelajari bunyi nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw tasydid, maka kita akan belajar mengenai nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya bertasydid. Ialah fokus pada halaman ke-168. Cara bacanya sama, ialah leburkan bunyi nun sukun atau tanwin masuk kepada ya bertasydid. Contoh seperti lafaz ada an dan yusola, kita baca menjadi ayyusola. Contoh lagi, ayyusola. Kemudian berikutnya masih sama, ada nun sukun bertemu dengan ya tasydid. Maka leburkan bunyi nun sukunnya masuk ke ya tasydidnya. Kita baca seperti contoh miu. Kita baca seperti contoh mi yauma idzin. Mi yauma idzin. Nah, itu dia contoh pembacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya tasydid. Lakukan teknik tersebut pada halaman 168 dari kolom atas sampai kolom bawah, sampai lancar betul baca halaman kita, dan sampai gunanya sampai lancar betul bacaan Al-Quran kita. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita pelajari bagaimana bunyi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wa tasydid dan juga huruf ya tasydid, maka menginjak kepada pembahasan berikutnya di jilid yang ke-6 adalah pembahasan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka cara bacanya adalah mengganti bunyi n kepada bunyi m. Contoh, ada bunyi min dan juga ada huruf ada kata ba'di. Maka kita cara membaca seperti berikut. Perhatikan contoh berikut ini. Min ba'di, min ba'di. Sekali lagi, min ba'di. Contoh yang kedua seperti berikut. Nurum baiti. Sekali lagi, nurum baiti. Itu dia pembahasan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba pada halaman 171. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita belajar mengenai pembahasan nun sukun atau tanwin bertemu dengan
huruf wa tasdid dan juga ya tasdid, kemudian ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka masih pembahasan juga pada di nun sukun dan juga tanwin. Tapi ini bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang ada 15. Pembahasan mengenai tema ikhfa ini ada di halaman 175 sampai halaman 182. Saya akan contohkan sedikit saja pembahasannya di halaman 175. Ialah di mana ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf di huruf ikhfa yang 15. Contoh di halaman 175, anta, kita tahan bunyinya, samarkan bunyi nun sukunnya, kemudian kita tahan selama 2 harokat. Contoh anta, aplikasi dalam bacaan sebagai berikut. Wa antum tutla, sekali lagi, wa antum tutla. Lakukan teknik seperti berikut dari halaman 175 sampai halaman 182 untuk tema bahasan ikhfa. Ialah tema bahasan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 pada huruf ikhfa. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, dan ini merupakan materi penghujung di jilid yang ke-6, penyempurna di antara materi-materi yang ada pada buku pembelajaran baca Al-Quran metode Iqra milenial. Ialah pembahasan tentang tanda berhenti, ya, atau tanda wakaf. Ialah ada 6 tanda. Yang pertama tanda mim, kemudian tanda kola, ada tanda titik 3, kemudian ada tanda ja, la, dan sola. Ini semua merupakan tanda-tanda yang ada dalam Al-Quran yang memandu kita bagaimana teknik berhenti ataupun teknik memulai dalam pembacaan Al-Quran. Satu saja, kalau kita menemukan ada tanda mim di atas, mimnya yang garisnya itu ke samping kiri, maka kita harus berhenti di sana, ya. Dan cara pemberhentiannya sudah kita pelajari sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita semua, bahwa pembelajaran yang sangat mudah yang dihadirkan Iqra milenial untuk Anda semua yang sangat ingin sekali belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka harapannya adalah semoga dengan adanya Iqra milenial ini menghantarkan orang untuk mencintai Al-Quran, sehingga bisa kedepannya itu kita langsung baca Al-Qurannya, lanjut kemudian kita bagaimana cara menghafalkan Al-Quran dan juga memahami Al-Quran. Dan insya Allah motivasi ini tentunya ada dalam diri kita sebagai umat muslim untuk tetap terus bersama Al-Quran, dekat bersama Al-Quran bagaimanapun caranya, mau itu dengan membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mentadabburinya, bahkan mendakwakan dan juga mengamalkannya. Semoga kita semua menjadi ahlul Quran, menjadi ashabul Quran, para sahabat Al-Quran, dan semoga Al-Quran akan hadir sebagai syafaat untuk kita sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian pembahasan tutorial pembelajaran Iqra milenial mulai dari jilid yang pertama sampai jilid yang ke-6. Semoga bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang selalu dekat bersama Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya Abu Salim Hasanuddin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.